wabarakatuh. Halo Sobat Inhar, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan bahagia dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita limpahkan kepada Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan sebagai hamba yang beriman. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Dan semoga kita termasuk ke dalam salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Sobat Inhar, ini sudah 2 pekan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bagaimana puasanya? Apakah lancar? Dan ibadah-ibadah lainnya bagaimana? Apakah sudah maksimal atau mungkin masih biasa-biasa aja? Mari kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, karena banyak banget nih ibadah sunnah lainnya di bulan Ramadan yang kalau kita lakukan di bulan Ramadan itu ternyata pahalanya setara dengan pahala wajib yang biasa dilakukan di bulan lainnya. Termasuk salah satunya adalah sedekah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sedekah bersama dengan 3 siswa saya di sini. Langsung aja kita kenalan mulai dari yang paling ujung sana. Assalamualaikum, aku Raisa dari kelas 85. Aku Kalisa dari kelas 83. Dan aku Keisha dari kelas 93. Oke, nah teman-teman, kita akan membahas tema sedekah yang mungkin kalau kita kira kecil nilainya, ternyata di mata Allah itu besar loh pahalanya, ya. Sesuai dengan janji Allah di surat Al-Baqarah ayat 261 yang saya bacakan artinya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Tuh teman-teman, jadi percaya ya dengan janji Allah karena sudah dicatat di dalam Al-Quran bahwa setiap pahala sedekah itu akan dilipat gandakan. Kira-kira teman-teman punya pengalaman nggak untuk sedekah terkait dengan tema sedekah? Ibu, saya ada cerita, tapi bukan cerita saya ya. Soalnya Cerita siapa tuh? adalah. Nah, jadi tuh ceritanya ada seorang tukang becak gitu, dia itu penghasilannya pas-pasan banget. Tapi dia tetap menyisihkan uang setiap subuh untuk bersedekah. Nah, karena dia melakukan itu, semakin lama usahanya semakin berkembang. Dan dia pada akhirnya dia sukses secara finansial. Masya Allah ya. Dari yang tukang beca penghasilan sederhana gitu ya, lalu tapi dia tidak lupa untuk bersedekah, ternyata Allah mudahkan rizkinya sehingga jadi mapan gitu. Nah, itu juga salah satu janji Allah di surat As-Saba ayat 39 ya. Yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Suatu apapun yang kalau kamu infakkan pasti Allah akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rizki. Masya Allah ya. Ya, ternyata sedekah bukan hanya mengurangi rizki, bukan mengurangi rizki ya, bukan hanya mengurangi, tapi sedekah memang tidak mengurangi rizki sama sekali, tapi justru menambah rizki yang udah Allah kasih gitu. Kadang kita suka ngerasa berat, kayak misalnya punya uang 10.000 terus diinfakin 5.000, kayaknya masa aku jajan cuma 5.000, padahal cukup aja gitu ya, jajan 5.000, sisanya adalah sedekah. Kecuali memang 10.000-nya itu untuk kamu ongkos pulang gitu. Kalau kamu kurang, kamu juga kan nanti kerepotannya. Seperti itu. Jadi kalau masih cukup untuk sedekah, ayo kita sedekah, karena tadi janjinya adalah dilipat gandakan pahalanya. Cerita yang menarik ya, Raisa. Kalau Kalisa ada cerita nggak? Aku ada cerita, Bu, di pengalaman pribadi aku. Waktu itu kan aku lagi mau ujian sekolah. Dan terus aku udah pusing banget, nggak nih materinya dari tadi udah belajar nggak bisa masuk ke otak gitu kan. Terus kayak aduh udah ini mah pasti nilainya jelek gitu kan. Nah, pas malam aku diajak orang tua aku makan malam di luar. Aku nggak ada pengemis. Terus kayak kasihan banget, kasih deh gitu. Jumlahnya nggak banyak, Bu, karena aku emang nggak bawa uang banyak kan. Terus kayak udah kasih aja, siapa tahu nanti pas ujian dimudahin sama Allah gitu kan. Terus pas ujian kayak soalnya gampang ya, ternyata nggak susah yang tadi malam. Kayak udah pusing banget mikirin nilai, tapi ternyata soalnya nggak susah itu gitu. Itu salah satu keutamaan sedekah tuh yang langsung ya Kalisa terima gitu ya, Masya Allah. Nah, itu juga yang salah satunya dilakukan oleh para ulama. Jadi kalau mereka itu punya hajat yang besar, mereka itu berdoa sekaligus menyertai dengan sedekah. Karena dengan sedekah itu Allah akan membuka pintu pertolongan. Ya, jadi kita sudah Kalisa terutama ya sudah menjalankan apa yang seperti ulama lakukan. Masya Allah. Kalau Kisah ada cerita apa, Kay? Ya, jadi kan dulu ayah saya suka ngadain Jumat Berkah kan, Bu. Nah, saya kadang suka ikut bantu, kayak kadang saya ikut masak atau enggak packing box gitu. Nah, saya juga bersyukur karena saya udah bantu ayah saya juga bantu sedekah.
insya Allah apa yang saya lakuin juga bakal dibalas pahala oleh Allah. Betul. Yakin ya, pasti setiap kebaikan itu pasti akan kembali ke kita juga gitu, dan pasti akan diganti dengan yang lebih baik. Nah, itu tadi beberapa dari keutamaan sedekah. Ada banyak sebetulnya keutamaan-keutamaan yang lainnya yang dinyatakan gitu ya di dalam Al-Quran dan juga hadis. Kali ini kita akan sampaikan 5 keutamaan sedekah menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, mendapat ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda, seperti tadi yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 261 dan juga surat Saba ayat 39. Nah, ada satu ayat lagi yaitu surat Al-Hadid ayat 18 yang bunyinya adalah, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Jadi bersedekah di sini jangan bayangin cuma kalau sedekah uang pasti akan diganti dengan uang yang lebih banyak gitu. Belum tentu ya Allah langsung menggantinya dengan uang, tidak. Tapi bisa juga dengan pahala yang banyak dan juga kebaikan tadi seperti atau kemudian seperti yang Kalisa dapatkan kayak gitu. Nah, keutamaan yang kedua adalah sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian yang buruk. Hal ini yang seperti disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya dan dapat mencegah kematian yang buruk, dan Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Masya Allah ya. Jadi dengan bersedekah itu kita akan dipanjangkan umurnya. Mungkin bukan dalam bentuk ini ya, panjang umur tuh mungkin tidak hanya sekedar angka, bisa jadi hidupnya menjadi lebih bermakna gitu, lebih banyak bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Nah, keutamaan yang ketiga boleh dibacakan, Keisha? Nah, yang ketiga, orang yang banyak bersedekah maka ia seperti air yang memadamkan api. Dosa-dosa kita dihapuskan dengan pahala kebaikan yang berlimpah. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masya Allah. Keutamaan yang keempat yaitu sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka. Seperti dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Sebutir kurma kecil banget ya, tapi tetap ya itu bisa menghindarkan kita dari api neraka. Masya Allah. Nah, yang kelima itu mendapatkan naungan di hari kiamat karena sedekah. Dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Disebutkan juga pada saat itu jarak matahari akan sangat dekat dengan kepala setiap orang sehingga akan terasa sangat panas. Untuk melindungi diri dari panasnya sinar matahari inilah Rasulullah SAW telah memberitahukan kabar baik kepada umatnya mengenai amalan yang dapat menjadikan naungan dari panasnya matahari kelak. Rasulullah SAW bersabda, naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah ya. Naungan pada hari kiamat loh itu sedekahnya. Jadi bikin semangat sedekah ya. Ya, dan apakah sedekah itu hanya berupa uang, teman-teman? Enggak. Jelas ya enggak. Kalau nggak punya uang gimana nanti kita bisa sedekahnya gitu kan, nanti khawatir gitu. Enggak, ternyata sedekah itu bisa dalam bentuk lainnya. Salah satunya adalah memberikan ilmu pengetahuan ya. Misalnya kalian ngajarin temennya nih yang materi pelajaran yang mereka sulit, terus kamu bisa kamu ajarin, itu juga sedekah gitu. Coba bisa nyontohin sedekah yang lain nggak yang bukan berupa uang? Nanam pohon. Nanam pohon, betul banget ya. Nanam pohon, kalau misalkan pohonnya tumbuh besar, kemudian dia rindang gitu ya, terus ada orang yang berteduh di sana, itu udah salah satu sedekah untuk kita yang menanam pohon pastinya ya. Kemudian kalau misalkan pohonnya berbuah atau berbiji dan itu dimakan sama hewan-hewan, nah itu juga salah satu sedekah juga gitu, dan itu disebutnya tuh sedekah jariah loh ya. Kemudian apalagi tau nggak? Membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan juga bisa, Bu. Nah, betul, membantu orang yang sedang dalam kesulitan, tapi kita tetap mengukur juga ya. Kalau kita mampu kita bantu, kalau enggak ya jangan memaksakan diri juga, jangan sampai pertolongan kita malah menyulitkan orang lain gitu. Tapi memang kita sebagai manusia yang punya empati tinggi sudah selayaknya ya ngelihat orang yang kesulitan, rasanya tuh aku pengen bantu gitu. Keren banget. Karena itu memang sedekah yang Allah anjurkan. Terus apa lagi? Menyingkirkan batu dan ranting di jalan bisa nggak sih, Bu? Bisa, itu juga betul banget ya. Menyingkirkan batu dan ranting di jalan itu juga salah satu sedekah atau kebaikan. Nah, ada satu lagi sedekah yang effortless banget, yang kita nggak perlu tenaga, nggak perlu uang, dan gampang banget bikin orang bahagia. Apa coba? Senyum Ya.
Senyum sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Tuh. Mari kita berikan senyum terbaik kita untuk teman-teman kita di sana. Semoga yang nonton juga jadi bahagia ya. Dan kebaikannya menyebar kemana-mana. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu pembahasan kita sangat menarik dan kita terbatas oleh waktu, jadi cukup segini aja materi yang kita sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dari kita berempat ya selaku manusia. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita salam sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.